Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan belajar tentang HTTP request dengan web client. Oke, mari kita langsung saja menuju ke Visual Studio. Untuk mengawali, kita langsung saja bikin sebuah button. Oke, di sini kita drag. Kita akan melakukan event pada button 1. Kita akan menggunakan modul bernama web client. Saya akan mencoba untuk membuat variabel dengan nama client. Kemudian as new system, kemudian net web client. Ini digunakan untuk mendeklarasikan web client. Kita juga bisa menggunakan sintaks seperti ini. System.net ini kita hapus. Kemudian ketika nanti terjadi error, maka kita tinggal show potential fix, kemudian import system. Oke, kita bisa melakukannya seperti ini. Atau kita juga bisa menuliskan full di bagian bawah ini dengan cara systemnet.webClient. Itu sama saja. Oke, mungkin saya akan menggunakan import systemnet, kemudian ini saya simpelkan menjadi web client. Rekan-rekan semuanya, untuk HTTP request di web client ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah client, kemudian download data, kemudian ada client, kemudian download data asing, kemudian ada client, kemudian download data tas asing. Ini adalah untuk download data. Kemudian nanti ada client, kemudian download file, ini untuk download file, kemudian client, download file asing, kemudian nanti juga ada client, kemudian download file tas asing. Kemudian nanti ada juga client, download string, kemudian ada juga client, kemudian download string asing, kemudian ada juga client, download string tas asing. Oke, kita akan mempelajari 9 metode ini. Ini kita matikan kodenya. Mungkin pertama-tama kita akan mencoba untuk yang download file terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini ada download file, kemudian ada download file asing, kemudian ada download file tas asing. Download file ini adalah mendownload file tetapi sinkronus. Jadi, dia akan mengeksekusi kode di bawahnya ketika download file ini selesai. Sedangkan untuk download file asing dan download file tas asing ini mendownload file secara asinkronus. Jadi, dia akan mengeksekusi kode di bawahnya walaupun file belum selesai di-download. Oke, langsung saja saya demokan rekan-rekan semuanya. Pertama-tama kita akan mendeklarasikan sebuah URL, dim URL as new URI, kemudian kita masukkan URL dari file tersebut. Di sini saya sudah menyediakan file URL sampel yang memiliki size 10 MB. Sekarang akan kita coba untuk download file. Oke, rekan-rekan semuanya, untuk download file, parameternya adalah, yang pertama adalah URL-nya. Kita masukkan URL, kemudian yang kedua adalah nama filenya. Di sini rekan-rekan bisa melihat URL ini filenya adalah .zip. Sekarang akan kita coba filenya menggunakan download.zip. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan message box. Di sini, selesai. Ingat rekan-rekan semuanya, download file ini digunakan untuk mendownload file sinkronus. Jadi, kode di bawahnya ini akan dieksekusi ketika download file ini sudah selesai. Oke, sekarang kita jalankan. Kemudian kita klik pada bagian button 1 ini. Kita klik, maka rekan-rekan bisa melihat message box selesai ini belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena file ini belum selesai di-download. Kita tunggu rekan-rekan semuanya. Oke. Rekan-rekan bisa melihat di sini message box-nya baru selesai dijalankan. Ini berarti file ini sudah selesai di-download. Sekarang akan kita coba untuk metode selanjutnya, yaitu download file asing. Ini kita matikan. Kemudian kita akan hidupkan yang download file asing. Oke, seperti ini. Kemudian parameternya adalah URL dan juga nama filenya. Oke, sekarang kita cek rekan-rekan semuanya. Apakah message box selesai ini akan langsung dieksekusi walaupun file ini belum selesai di-download. Oke, sekarang kita jalankan. Kita klik. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini ada message box selesai. Dan sebenarnya proses download ini belum selesai, tetapi karena kita menggunakan download file asing, maka dia akan mendownload file secara asinkronus atau akan mengeksekusi kode berikutnya walaupun download ini belum selesai. Bagaimana untuk mengetahui bahwa download file ini selesai? Di dalam web client ada handler yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi progres dari download file tersebut. Oke, sekarang akan kita coba untuk mendeteksi atau memberikan handler atau memberikan event ketika file selesai di-download. Di sini akan kita tambahkan kode add handler
kemudian client, kemudian download file complete. Kemudian kita kasih koma, address of, kemudian ini kita masukkan nama fungsi. Nama fungsi ini sembarang saja, jadi nanti rekan-rekan harus membuat fungsi sesuai dengan apa yang rekan-rekan masukkan di sini. Di sini saya akan mencoba untuk membuat fungsi bernama download selesai. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Jadi kita akan membuat fungsi bernama download selesai. Oke, di sini kita copy, kemudian kita coba di sini membuat fungsi dengan keyword function, kemudian nama fungsinya, kemudian kita enter. Oke, rekan-rekan semuanya. Jadi handler ini akan dieksekusi ketika download file complete. Dan jika download file complete, maka akan mengeksekusi fungsi bernama download selesai. Dan di sini saya akan memberikan message box download selesai. Oke, seperti ini. Ini kita matikan. Sekarang kita coba jalankan rekan-rekan semuanya. Kemudian kita jalankan di sini. Kita klik pada bagian button. Oke, rekan-rekan semuanya, kita tunggu apakah nanti muncul message box download selesai. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini muncul message box download selesai. Oke, jadi rekan-rekan bisa menggunakan add handler, kemudian client, download file complete, kemudian address of, ini adalah nama fungsi, dan kita bikin fungsinya ketika download file ini complete. Rekan-rekan semuanya, selain download file complete, kita bisa membuat progres dari download file tersebut. Oke, langsung saja saya demokan di sini. Add handler, kemudian client, download file progress change, kemudian address of, dan di sini adalah download progress. Seperti biasa, kita bikin fungsinya yaitu download progress, function download progress, kemudian kita enter di sini, dan di sini untuk progress kita akan memberikan variabel by file. Di sini adalah sender as object, kemudian kita kasih koma lagi by file as download progress change event argument. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Jadi ini akan digunakan untuk progres dari download file tersebut. Sekarang mungkin kita akan coba untuk menambahkan label. Oke, ini kita tambahkan di sini. Oke, kita akan mengeksekusi label ini untuk mengetahui progres dari download file. Oke, di sini kita bisa gunakan label 1.text sama dengan kita panggil variabelnya kemudian titik. Di sini ada progress persentase, kemudian ada total byte to receive atau bit receive. Nanti rekan-rekan silahkan pilih yang mana. Kali ini saya akan menggunakan progress persentase. Jadi progress percentage, kemudian saya akan convert to string. Kemudian akan saya tambahkan tanda persen seperti ini untuk mengetahui progress persentase dari download file. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya, kita jalankan. Kemudian kita apply button. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini 5%, 10%, dan di sini adalah progres dari download file. Ketika nanti 100%, maka akan muncul message box download selesai. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini kita sudah melakukan handler untuk download komplit dan juga progress change. Rekan-rekan semuanya, di sini ada download file asing dan juga download file tas asing. Ini sebenarnya hampir sama. Jadi nanti rekan-rekan silahkan mau pakai yang download file asing atau rekan-rekan menggunakan download file tas asing. Tetapi dari beberapa statement dari programmer yang ada di Stack Overflow, kita lebih baik menggunakan download file tas asing daripada kita menggunakan download file asing. Jadi itu nanti terserah rekan-rekan semuanya. Oke, kita sudah selesai untuk download file. Sekarang akan kita coba untuk download data dan juga download string. Oke, ini kita matikan. Untuk download data, ini saya akan membuat URI baru. Di sini akan saya masukkan URL dari gambar. Oke, saya sudah memasukkan URL gambar dan di sini URL gambarnya berada di rivamedia.com. Sekarang akan kita coba untuk download data. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada download data dan juga ada download data asing dan juga ada download data tas asing. Ini mirip dengan download file yang ada di bagian atas ini. Ini tidak akan mengeksekusi kode di bawahnya ketika download data ini belum selesai dilakukan. Akan tetapi jika download data asing ataupun download data tas asing, maka dia akan mengeksekusi kode di bawahnya walaupun proses downloadnya belum selesai. Oke, sekarang saya akan demokan untuk yang download data. Untuk download data, rekan-rekan bisa melihat di sini address string. Jadi deklarasi seperti ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Walaupun sebenarnya kita juga bisa mendeklarasikan seperti ini. Akan tetapi kita akan ubah saja menjadi string. Oke, seperti ini.
karena ini adalah yang disarankan oleh VB.NET. Ini kita masukkan URL-nya seperti ini. Download data ini value-nya adalah byte. Kita akan mencoba untuk membuat variabel result. Oke, seperti ini. Kemudian nanti result ini kita masukkan atau kita save ke dalam sebuah file. Kita bisa menyimpannya dengan my, kemudian computer, file system. Oke, di sini write all bytes. Oke, seperti ini. Kemudian nama filenya. Nama filenya contohnya saya akan gunakan gambar.png karena di sini filenya adalah PNG. Kemudian kita kasih koma, kemudian kita masukkan result. Kemudian ini kita tambahkan false. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Sekarang kita coba jalankan rekan-rekan semuanya 3 kode ini. Kita start. Kemudian kita play button. Sekarang kita cek apakah nanti di dalam folder ada file bernama gambar.png. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada gambar.png. Kita preview. Oke, ini adalah gambar yang berhasil kita download dengan menggunakan download data. Saya pikir untuk download data asing dan juga download data tas asing, rekan-rekan sudah bisa memahaminya karena ini konsepnya sama dengan ketika kita mempelajari download file asing dan juga download file tas asing. Sekarang kita beralih pada download string. Oke, sekarang ini kita matikan. Kita akan gunakan download string. Kita cek parameter apa saja yang ada pada download string. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini parameter dari download string adalah address as string. Jadi parameter di sini adalah string. Kita bisa mendeklarasikan di sini dim URL, kemudian as string. Kemudian ini adalah URL-nya atau kita langsung bisa menuliskannya di bagian sini. Oke, kita akan langsung mencoba untuk memasukkannya di dalam kurung ini. Ini kita masukkan di sini. Oke, kita akan membuat sebuah variabel untuk menerima result dari download string. Dim string as string sama dengan client download string. Oh maaf, kita tidak bisa menggunakan string karena string ini merupakan keyword dari VB.NET. Kita bisa menggunakan nama lain, semisal myString. Oke, seperti ini. Sekarang akan kita coba untuk menampilkan string dari URL ini. Kita gunakan message box. Kemudian kita tampilkan myString. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Kita play button, kita tunggu. Oke, rekan-rekan semuanya, ini adalah string yang berhasil kita download dari URL ini. Kemudian untuk download string asing dan juga download string tas asing, ini konsepnya sama dengan ketika kita mempelajari download file asing dan juga download file tas asing. Oke rekan-rekan semuanya, itulah cara simpel penggunaan web client di dalam VB.NET. Kita bisa menggunakannya untuk download file, kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk download data, dan juga kita bisa menggunakannya untuk download string. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.